Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji PPG Daljab Angkatan 1 Universitas Negeri Makassar. Perkenalkan, saya Aan Pursanto. Pada hari ini saya akan mengajar untuk UKIN dengan pembelajaran teknologi layanan jaringan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Baik. Terima kasih atas kehadiran pada hari ini. Marilah sebelum kita untuk melaksanakan pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing dalam hati. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita persiapkan diri dulu, ya. Yaitu pertama adalah kehadiran. Untuk kehadiran, saya panggil Tutut Hadianingsih, Rizky Permana, Andika Pratama Aji, Irma Septian, Redo Neville, Bima Sakti, Askanur, Agil Fikri, Indra Hari, Ramadhani, Asbil Raka. Ya, baik. Untuk mengingatkan kalian sebagai bentuk disiplin, ya, terutama pertama adalah tentunya seragam ataupun baju, ya. Seragam kalian harus sesuai dengan pada saat hari kalian masuk. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Ya, terima kasih, ya, kalian sudah memotivasi diri kalian sendiri, tentunya biar kalian semangat untuk belajar. Untuk memberikan apersepsi, ya, Bapak akan memberikan apersepsi. Apa itu apersepsi? Yaitu kalian biar mengingat kembali ataupun apa pengetahuan yang sudah kalian pernah pelajari, ya, dan untuk meningkatkan keinginan kalian untuk belajar, ya. Untuk pembelajaran pada hari ini sebenarnya adalah mengenai ragam aplikasi komunikasi data. Ragam aplikasi komunikasi data. Apakah kalian tahu alat komunikasi? Tahu. Sebutkan alat komunikasi yang kalian ketahui. Radio. Ya. Kemudian, ya. Email tak? Email, ya. Ya. Terus Telepon. telepon. Terus Televisi. televisi. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Sudah? Oke. Tadi ada radio. Radio yaitu suatu alat komunikasi yang menghasilkan Suara. suara. Tuh. Kemudian email Menghasilkan pesan. menghasilkan pesan yang terkirim, ya. Oke. Kemudian tadi apa? Suara. Telepon, suara. Terus televisi, Mengenai suara. gambar dan suara. Oke, betul, ya. Itu adalah beberapa alat komunikasi yang ada, ya, yang perlu kalian ketahui. Tentunya juga ada alat komunikasi yang lain, ya, yang bisa menghasilkan suara, audio, ya, video. Tentunya ada yang lain, ya. Baik. Setelah itu Bapak ingin memotivasi kalian, ya. Apa sih yang akan kalian pelajari untuk
pelajaran pada hari ini mengenai yaitu ragam aplikasi komunikasi data. Ya, nantinya biar kalian itu semangat ya, semangat untuk mempelajarinya. Oke, baik. Nah, jika kalian nantinya pelajari ini ya, pelajari ragam aplikasi komunikasi data ini, materi ini, yang pertama adalah kalian itu bisa mengetahui macam-macam data ya, ini macam-macam data yang ada pada komunikasi ya. Nah, tadi sudah disebutkan oleh teman kalian berapa. Kemudian kalau kalian nanti setelah selesai pelajari ini, kemudian juga setelah lulus dari SMK, itu apa sih yang akan kalian dapatkan nantinya? Nah, dengan pelajari ragam aplikasi komunikasi data ini, itu bisa sebagai bekal. Misalnya kalian nanti bisa untuk bekerja ya, untuk sebagai bahan pengetahuan dasar dalam pekerjaan. Misalnya kalian bekerja pada radio ya, sebagai penyiar radio ataupun sebagai teknisinya ya, sebagai teknisinya radio ataupun televisi. Nah, itu juga bisa menjadi basic dasar pengetahuan. Kemudian kalian bekerja pada sebagai teknisi provider pelayanan jaringan ya, jaringan baik jaringan telepon ataupun jaringan GSM. Jaringan telepon tahu ya, jaringan telepon. Untuk perusahaan telepon tahu? Apa coba perusahaan telepon di Indonesia? Jaringan telepon. Komunikasi. Hari jaringan ya. Telkomsel. Yang keras apa? Telkomsel. Telkom. Ya. Telkom sama Telkomsel sama nggak? Sama. Oke. Ya. Kemudian untuk jaringan yang lain, jaringan GSM, perusahaannya Indosat, Friend, XL. Nah, itu kan perusahaan-perusahaan penyedia jasa ya, jaringan. Nah, itu bisa nanti kalian sebagai basic pengetahuan kalau kalian nantinya juga kalian bekerja di perusahaan tersebut. Baik, perhatikan pada layar monitor di depan ya. Ini adalah tampilan awal pada media pembelajaran untuk ragam aplikasi komunikasi data. Ya. Baik, ya. Di sini gambarnya sudah jelas ya. Ini suatu komunikasi pada perangkat. Ya. Jelas ada komunikasi dalam perangkat yang disatukan dalam suatu jaringan. Ya. Baik, kemudian tujuan pembelajaran di sini siswa dapat menjelaskan berbagai jenis ragam aplikasi komunikasi data. Kemudian siswa dapat menentukan karakteristik ragam aplikasi komunikasi data. Siswa dapat menelaah karakteristik ragam aplikasi komunikasi data. Ini tujuan pembelajarannya. Nanti kalian bisa menyampaikan tentang ragam aplikasi komunikasi data. Baik, selanjutnya iya, sebelum kalian mengetahui mempelajari ragam aplikasi komunikasi data, gambarnya apa ini ya? Nah, ini adalah iya. Kalian harus tahu dulu komunikasi data ya. Apa itu data? Ya, apa itu data? Nah, kenapa di sini Bapak tampilkan berupa gambar? Ya, coba ini gambar apa? Tuh, botol minuman. Devi, sama Botol minuman. botol minuman. Sama betul. Secara fisik bentuknya botol minuman yang gimana? Bermerek ya, ada mereknya
Kemudian ada isinya apa enggak? Tidak. Ya, ini kalau masih belum diketahui 100 ada isinya enggak ya? Insya Allah ada, ya ada. Kemudian warnanya apa? Ada warnanya putih sama hijau, bening ya, sama hijau. Nah, dari yang kalian tadi sampaikan, botol minuman ya, kemudian ada merek ya, nah, ada merek saya tidak menyebutkan ya, kemudian warna ya, warna. Nah, itulah yang dinamakan data ya, data dari suatu objek. Data dari suatu objek. Saya contohkan untuk botol minuman. Jadi kalau kalian tanyakan, coba data suatu kelas, ya, data di dalam kelas, ya, misalnya, ya itulah kalian bisa menyebutkan apa yang ada dalam kelas. Itulah data, ya. Nah, jenis-jenis data. Jenis data apa aja nih? Teks, gambar, data audio, suara, data video. Oke. Contoh data teks. WhatsApp. Data teks ya. Data teks WhatsApp itu formatnya apa? Lupa? Oh, pesan ya. Kemudian apa lagi? Email. Ya. Kalau email itu bisa mengirimkan berupa teks dalam format apa? Dokumen. Terus doc ya. Dokumen. Terus ada lagi formatnya? Telegram. Telegram. Terus ya, itu salah beberapa contohnya dokumen dan telegram. Kemudian data gambar. Data gambar itu ada format gambar ya. Tahu format gambar tahu? Tahu. Coba apa saja formatnya? Angkat tangan. JPG. Angkat tangan dulu. JPG. Yang keras. JPG. Terus udah. Yang lain JPG. Kasih tahu JPG aja. Yang angkat tangan yang keras nggak usah. PNG. PNG. Oke. Tahu lagi ada lagi? Ya, itu ya. Contoh ada JPG, PNG. Tentunya juga ada BMP itu ya. Kemudian data audio suara. Nah, data audio suara. Format data audio atau suara. Contohnya, formatnya MP3. MP3. Terus? Ayo, MP3 suara. Oke, ya, itulah ya. Contohnya MP3 saja ya. Baik. Kemudian data video. Format data video. Contohnya angkat tangan. Ayo. Video. Kalian kan sering nonton video, ya. Itu formatnya apa biasanya kalau kalian? MP4. Ulangi. MP4 enggak. Lah. MP4. Ya, MP4. Terus? Sudah? Hanya MP4 saja? Ya, oke. Baik. Ya, kalau tadi hanya MP4. Nah, tentunya kalian perlu lagi banyak informasi yang harus kalian dapatkan ya. Nantinya kalian bisa cari informasinya bisa lewat internet ataupun nanti ada modul yang Bapak bisa berikan ya. Modul itu bisa berupa kertas ataupun modul berupa
belum yang nanti Bapak bisa sampaikan ya. Oke, selanjutnya yaitu ya macam-macam komunikasi. Nah, ini coba kalian jelaskan ya, jelaskan satu persatu alat macam-macam komunikasi tersebut ya. Ini kan ada gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, nomor 1 jelaskan. Betul? Ya. Ya. Ini sedang apa? Mengirim pesan. Berarti komunikasi berupa pesan. Datanya berupa teks. Baik. Ini radio. Orang gambar apa dulu? Mendengarkan radio. Ya. Berarti orang ini mendapatkan suatu data berupa suara. Oke. Kemudian ini sedang komunikasi dengan menggunakan HT. Oke, HT atau bisa istilahnya walkie ya, walkie-talkie. Nah, dan ini sedang menggunakan alat komunikasi walkie-talkie. Sudah ada yang pernah menggunakan ini, alat ini? Belum. Oke. Berarti data yang didapat adalah berupa suara. Ya. Apakah ini kalau komunikasinya bisa secara langsung tanya jawab atau bagaimana untuk menggunakan alat komunikasi ini? Langsung. Oh, belum pernah pakai walkie-talkie berarti. Iya, ketahuan ya. Nah, menjelaskan ya, untuk alat komunikasi ini ya, dengan menggunakan alat walkie-talkie ini itu adalah komunikasinya tidak bisa secara langsung ya, ada satu arah ya, hanya satu arah bicara, yang satu arah mendengarkan, nanti gantian. Jadi half ya, bergantian, tidak full. Half tidak full, komunikasi ngobrol ya, tidak bisa ya. Jadi kalau salah satu lagi bicara, kan satu mendengarkan ya. Nah, di alat itu ada untuk tombolnya yang mengatur. Kemudian ini yang berkomunikasi menggunakan handphone. Ini kalian sudah paham ya. Nah, untuk komunikasinya bisa secara langsung ya. Makanya kadang ngobrolnya tabrakan ya, saling bersamaan ya. Kemudian ini orang sedang apa? TV ya, melihat televisi. Nah, apa yang bisa didapat, data apa pada orang ini? Gambar dan suara. Baik. Kemudian, nah yang ini terakhir zoom. Apa? Zoom. Apa ini pakai zoom? Kita tahu ini pakai zoom. Itu sedang berkomunikasi secara secara online. Secara online. Ya. Secara online bersamaan dengan pesertanya banyak. Kalau ini ya kan, ini kan kita maaf ya, ini kan hanya kalian bisa mendengarkan. Kalau ini bisa komunikasi tapi hanya dua orang saling bergantian. Kalau ini ya juga hanya bisa langsung tapi hanya bisa dua orang. Kalau ini hanya bisa melihat ya, dan mendengarkan. Nah, ini pada komunikasi ini kan pesertanya banyak ya. Nah, ini adalah berupa komunikasi yang sekarang sedang
banyak digunakan, ya, banyak digunakan. Contoh misalnya untuk apa komunikasi dalam bentuk dalam jumlah banyak ini, contohnya kalau kalian ingin, kalau sedang ada daring, pembelajaran daring, kemudian online, ya. Terus apa lagi? Bila sedang ada di kantor, rapat, ya, meeting, ya. Nah, jadi komunikasi ini, ya, itu bisa digunakan pada saat ada pembelajaran online, ya, karena audio bisa banyak. Kemudian bisa ada kalau di kantor ada meeting ataupun pertemuan. Oke. Baik, itu ya materi pada media pembelajaran, ya. Kalian bisa nanti pelajari lebih lanjut untuk materinya, ya. Untuk materinya bisa kalian pelajari lebih lanjut, lebih banyak, yaitu ada modul dan media yang kalian bisa pelajari, ya, berupa blog, ya, nantinya. Itu akan ada banyak materi yang akan kalian bisa pelajari. Ya, untuk materi lengkapnya kalian bisa baca di modul atau Bapak sudah membuat media, ya, media untuk bisa kalian pelajari, yaitu blog. Nah, di sini blog yang sudah Bapak buat, ya, lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik sebagai untuk bentuk penilaian, ya. Nanti kalian mengerjakan lembar kerja ini, ya, secara berkelompok. Sudah dibuat kelompoknya, ya? Sudah, ya. Tunjukkan. Bentuknya adalah seperti ini. Nah, ini kalau saya bagikan. Bukan orang pun. Bukan. Oh iya, oh iya, banget. Kalian perhatikan lembar kerjanya, ya, lembar kerja peserta didik itu, ya. Di situ sudah ada untuk langkah-langkah kegiatan. Kalian perhatikan pada langkah-langkah kegiatan. Langkah-langkah kegiatan. Kemudian pengamatan. Untuk pengamatannya adalah berupa gambar. Ya, kalian harus mengisi pada kolom yang kosong. Itu gambar apa, ya? Alat atau aplikasi komunikasi apa? Data yang dihasilkan, proses komunikasinya, seperti itu, ya. Silahkan saya beri waktu untuk mengerjakan, ya, 30 menit. Baik. Ya, silahkan dikerjakan diskusi dengan kelompok yang sudah dibentuk, ya. Siap ya, Pak. Ya. Jika ada yang tidak jelas atau kurang jelas, ditanyakan bukan kepada teman, tapi kepada Pak Guru. Ada kesulitan? Enggak, Pak. Enggak, ya. Oke. Saya. Bisa.
Ya, oke, sudah selesai ya. Udah, Pak. Hasil KPD-nya. Kemudian nanti Bapak menginginkan untuk disampaikan hasil dan analisis, kemudian juga kesimpulan. Berarti ada 2 anak yang mewakili kelompoknya masing-masing, ya, dari kelompok yang sudah tadi dibentuk. Yang pertama adalah hasil dan analisis. Ya, yang akan maju hasil analisis siapa? Siapa? 5. Ya, silakan. Ke depan. Yang baik berdiri. Hasil dan analisis setelah dilakukan pengamatan komponen, maka perangkat komunikasi menghasilkan beberapa jenis data, yaitu 1. Data teks dan gambar. Contohnya yaitu WhatsApp. Data audio, contohnya telepon, speaker, HT, dan radio. Data video, contohnya CCTV dan proyektor. Dan yang terakhir, data audio video, contohnya PC, televisi, handphone, dan laptop. Terima kasih. Oke, demikian untuk hasil dan analisis. Kemudian kesimpulan. Ya, silakan untuk kesimpulan disampaikan di depan. Oke, menghadap ke teman-teman. Kesimpulan, ragam aplikasi komunikasi data dihasilkan dari perangkat yang berbeda. Maka kita bisa mengetahui perangkat yang kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih. Silakan. Demikian tadi itu untuk hasil dan analisis juga kesimpulan. Ya, semoga kalian bisa melengkapinya lagi, ya, untuk hasil dan analisis. Kemudian kesimpulannya kalian bisa menyimpulkan juga lebih baik, ya, untuk bisa kalian dapatkan suatu pembelajaran yang bisa memberikan kalian ilmu yang baik. Itu. Kemudian setelah itu Bapak ingin mengadakan evaluasi. Ya, perhatikan untuk evaluasi. Ya, di depan layar monitor kalian lihat untuk soal penilaian atau evaluasi. Ya, ada 4 soal. Di sini soalnya panjang-panjang. Nah, panjang-panjang berarti kalian harus perlu untuk menelaah, ya, menelaah soal tersebut. Ya, ini soalnya berbasis hot, high, overthinking. Jadi perlu berpikir yang tinggi, ya, basis hot. Ya, silahkan dikerjakan. Bapak kasih waktu 30 menit. Tulis aja, nggak apa-apa, ditulis. Ya, waktu sudah habis untuk evaluasi. Ya, untuk evaluasinya sudah habis, maka oleh karena itu silakan dikumpulkan, ya, untuk lembar LKPD dan evaluasi, ya, dan evaluasi jadi 1. Ya. Oke. Ya. Baik. Ya, setelah kalian tadi mengerjakan hasil evaluasi, sudah Bapak tadi lihat, ya, lihat untuk hasil jawaban kalian. Ya, alhamdulillah sudah banyak
yang memahami di sini, yaitu dengan adanya hasil jawaban yang sudah kalian kerjakan hampir benar semuanya ya. Dari 4 soal ya benar 3, berarti kalian sudah paham. Kemudian ada beberapa anak yang mungkin kurang paham, jadi hanya benar 2 ya, 2. Dan nanti kalian harus lebih giat lagi dalam mempelajari materi ini. Itu ya. Bagaimana? Siap untuk mempelajari lagi materi ini? Siap. Baik. Oke. Jika ada yang belum paham untuk materi ini, silakan ditanyakan pada bagian mana yang belum kalian pahami. Ya, bagian mana yang belum kalian pahami, agar kalian untuk fokus pelajaran materi dalam yang belum dipahami. Ada yang belum paham bagian mana? Paham? Baik. Setelah kalian memahami dengan baik, maka untuk pertemuan pada hari ini ya, mungkin untuk hari ini cukup sekian. Sebelumnya saya ingin mengingatkan ataupun memberikan kisi-kisi, yaitu pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya yaitu mengenai karakteristik ya, karakteristik komunikasi dalam jaringan. Karakteristik komunikasi dalam jaringan itu untuk pertemuan selanjutnya. Baik, setelah kalian pelajari materi hari ini, biar kalian masih tetap semangat ya, kita yel dulu ya. Mari kita memberikan semangat untuk diri kita sendiri bersama dengan yel tersebut. SNK bisa, SNK bisa, Satrian saya. Baik, sebelumnya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dalam hati berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.